Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ya, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baiklah. Sekarang kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Nah, limit fungsi sebenarnya waktu kelas 11 ya, kita sudah mempelajari tentang limit fungsi, tapi limit fungsi yang aljabar. Nah, sekarang yang kita bahas yang limit fungsi trigonometri. Artinya apa? Apa itu limit fungsi trigonometri? Jadi limit fungsi trigonometri itu adalah suatu nilai yang paling mendekati sudut trigonometri ya. Apa aja sudut-sudut trigonometri? Udah sering banget ya kita kenal, ada sin, sinus, kosinus, tangen, kotangen, kosekan, dan sekan ya. Oke, di sini Ibu akan mengingatkan tentang prinsip ya, atau teorema-teorema limit yang fungsi aljabar ya. Ya, ini adalah teorema limitnya ya. Ini merupakan teorema limit yang sudah kita pelajari pada saat semester 2 kelas 11 ya. Ini ada 8 teorema limit. Limit yang pertama, limit X mendekati A, C, untuk C sama dengan itu C, jadi bilangan itu sendiri. Yang kedua, limit X mendekati A untuk X nya pangkat N, jadi X nya nanti kita substitusi dengan A ya, jadi jadinya A pangkat N. Limit X mendekati A untuk C, F fungsi fx. Nah, ini yang C nya suatu konstantanya bisa kita pindahkan ke depan, C, jadi C dikali limit X mendekati A fungsi fx nya. Nah, kalau penjumlahan, berarti kalau penjumlahan tinggal dipisah, dibuat masing-masing. Dibuat limit X mendekati A untuk fungsi fx ditambah atau dikurangi limit X mendekati A untuk fungsi gx ya, jadi dipisah. Yang ini juga yang tadinya digabung, cara mengerjakannya bisa dicari masing-masing dulu limitnya ya. Ini Ibu sekedar mengingatkan, tinggal kalian lihat dan ingat-ingat aja. Nah, ini teorema limitnya. Sekarang kita coba ke contoh ya, contoh limit fungsi trigonometri. Untuk yang trigonometri, jadi nanti fungsinya itu X nya tinggal diganti dengan sudut-sudut yang sudah diketahui di sudut istimewa trigonometri ya. Oke, kita lanjut ke contohnya ya. Contohnya ya, jadi untuk sebenarnya caranya sama aja, cara mengerjakannya kita tinggal substitusikan nilai X nya ya ke fungsi yang ada ya, gampang ya. Contohnya, tentukan limit fungsi trigonometri berikut. Yang pertama, limit X mendekati apa itu ya, V radian untuk sin X min cos X ya. Oke, berarti sama dengan ya, limit sin X mendekati V radian untuk sin X dikurangi cos X ya. Berarti ini tinggal disubstitusikan aja nilai V nya yang ini ya ke nilai X nya ya. Berarti ini jadi sin V dikurangi cos V ya. V itu berapa? Ayo, V itu berapa? V itu 180 derajat. Berarti ini jadi sin 180 derajat dikurangi cos 180 derajat. Hasilnya berapa? Sin 180 derajat itu 0 dikurangi cos 180 derajat berapa? Nah, itu min 1. 0 dikurangi min 1 berapa? Ya, hasilnya 1. Itu gampang kan contoh yang pertama? Gampang ya, cetek. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Contohnya limit X mendekati V per 4 untuk sin X ditambah cos X per sin X.
Ya, jadi yang ini tinggal kita substitusikan aja nilai X-nya ya, kita ganti jadi V per 4. Berarti ini sama dengan ya sin V per 4 ditambah cos V per 4 per sin V per 4 ya. Kita ubah dulu, V per 4 itu berapa derajat ya, berarti 180 dibagi 4 hasilnya berapa? 45 derajat ya. Jadi ini sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat per sin 45 derajat. Berapakah nilainya sin 45 derajat? Ya, nilai sin V per 4 dengan cos V per 4 itu nilainya sama ya. Sama-sama berapa? 1/2 akar 2 ya. Di sini 1/2 akar 2 ditambah 1/2 akar 2 per 1/2 akar 2 di geser dulu. Sama dengan, ayo berapa? Kita jumlahkan dulu yang atasnya dulu, yang ini ya. 1/2 akar 2 ditambah 1/2 akar 2 jadinya berapa? Ya, karena penyebutnya sama dan akarnya juga sama, berarti tinggal dijumlahkan yang atasnya aja. Jadi 2/2 akar 2 per 1/2 akar 2. 2/2 itu sama aja 1 ya, berarti kita tulis aja akar 2 per 1/2 akar 2. Oke. Nah ini gimana nih, akar 2 per 1/2 akar 2 ini pecahannya, penyebutnya masih bentuknya akar, berarti harus kita apakan dulu, rasionalkan dulu ya. Karena ini pembaginya pecahan, berarti ini bisa kita balik posisinya ya. Berarti jadi akar 2 ya dikali apa? 2 per akar 2 gitu ya. Dari kok jadi 2 akar 2. Nah ini, yang ini kalau kita satukan nih bentuknya jadi gini nih, akar 2 per 2 ya, yang ini ya. Ya bentuknya sama nih kayak ini nih. Nah gitu ya. Ini karena pembagi dan bentuknya pecahan bisa kita balik ya, jadi ini jadi operasinya kali. Nah, oke, berarti ini sama dengan 2 akar 2 per akar 2. Sampai sini selesai? Belum, karena penyebutnya masih belum dirasionalkan. Kita rasionalkan dengan cara apa? Dikalikan dengan sekawannya. 2 akar 2 per akar 2 dikali kalikan penyebut yang di bawah, akar 2 per akar 2 sama dengan 2 dikali akar 2, 2 akar 2 dikali akar 2, berarti 2 dikali 2 ya. Ingat-ingat lagi konsep kelas 10 ya, 10 tentang perkalian akar. Per akar 2 dikali akar 2 ya, 2. 2 dikali 2 4 per 2, hasilnya 2 gitu ya, hasilnya jadi 2. Nah ini masih yang substitusikan. Ternyata limit fungsi trigonometri juga memiliki teoremanya ya, ada rumusnya. Ini kita masuk ke rumus-rumus fungsi trigonometrinya ya. Nah, jadi di sini ada berapa nih? 8 ya, 8 rumus untuk yang fungsi trigonometri, limit fungsi trigonometri. Nah, jadi di sini ada limit x mendekati 0 sin x per x. Nah, ini bisa langsung kita ambil koefisiennya aja ya. Jadi hasilnya 1
1. Jadi bentuknya mau sin X per X atau X per sin X, nilainya sama dengan 1 ya. Limit X mendekati 0 tan X per X, ini nilainya juga sama dengan 1. Ada lagi bentuknya, limit X mendekati 0 sin AX per BX ya. Jadi tidak usah kita substitusikan ya fungsi nilai X mendekati 0 nya, kita langsung ambil aja ininya nih, angka-angka yang di sininya ya, jadi A per B gitu ya. Nah, ini juga sama tan limit X mendekati 0 tan AX per BX, berarti nilainya langsung kita ambil yang ininya aja ya, nilai koefisiennya, nilai sudutnya ya, jadi A per B tuh. Nah, ini lagi limit X mendekati 0 untuk sin AX per sin BX sama ya, maupun dengan limit X mendekati 0 tan AX per tan BX, nilainya A per B ya, jadi tinggal kita ambil koefisiennya aja itu. Sin yang ke berapa ini, 6 ya, ke 6 limit X mendekati 0 sin AX per tan BX ya, berarti sama dengan limit X mendekati 0 tan AX per sin BX, ini kebalikannya sama nilainya juga ya, A per B ya, jadi tinggal diambil apa, koefisiennya. Begitupun yang ini ya, ini memiliki limit X mendekati 0 sin AX ditambah tan BX per CX min sin DX, ini karena semuanya memiliki X, ada XX nya nih, jadi ya udah tinggal kita ambil aja koefisien yang di depannya, A ditambah B per C dikurangi D ya. Yang terakhir untuk limit X mendekati 0, 1 dikurangi cos X per X, ini nilainya berapa, 0 ya. Kok bisa 0 ya, karena ini kan cos X 0 itu berapa, cos 0 kan 1 ya, 1 dikurangi 1 0, X nya 0, 0 per 0 harusnya kan tak hingga ya, ini diganti jadi 0 ya, khusus di limit fungsi trigonometri ya. Oh iya, masih ingat dengan aturan limit fungsi, aturannya apa ya, tidak diperbolehkan kalau 0 per 0 itu tidak diperbolehkan ya, jangan, berarti kita harus cari apa, alternatif lain supaya nilainya tidak 0 per 0 ya. Pahami rumus-rumus ini ya. Nah, setelah ini kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh, tentukan limit fungsi trigonometri berikut ya. Jadi ini bisa kita gunakan rumus-rumus yang tadi kita bahas ya. Untuk yang pertama, limit X mendekati 0 tan 5X per 3X. Nah, ini juga udah ada di rumus ya, berarti tinggal kita apa? Nah, ini tan AX per BX, hasilnya A per B ya. Seperti ini bisa isi aja. Limit X mendekati 0 untuk tan 5X per 3X. Jadi sama dengan berapa ya, 5 per 3, beres, gampang ya. Oke, lanjut contoh yang kedua. Nah loh, jadi banyak ini ya. Limit X mendekati 0 sin 4X ditambah tan 3X min sin 5X per 2X. Gimana? Bisa langsung dikerjakan? Bisa ya, kita pisahkan dulu, kita buat masing-masing ya, supaya memudahkan mengerjakannya. Limit X mendekati 0 untuk sin 4X per 2X ditambah limit X mendekati 0 untuk tan 3X per 2X. Nah, ditambah limit X mendekati 0 sin 5X per 2X. Nah, setelah kita pisah-pisah seperti ini, gampang ya, ini ada di rumus yang tadi, tinggal kita ambil apanya, kita ambil koefisiennya, jadi 4 per 2
ditambah yang ini berapa, 3/2 ditambah yang ini, oh bukan ditambah ini ya, dikurangi ini ya, salah, kita cari kurang ya, kurang ini juga kurang 5/2 sama dengan, karena penyebutnya udah sama tinggal jumlahkan aja yang atasnya. 4 ditambah 3 7, 7 dikurangi 5 2/2 sama dengan berapa ini, 1. Gampang ya yang ini ya. Lanjut ke contoh yang terakhir. Limit X mendekati 0 sin pangkat 2 4X per X pangkat 2. Nah ini gimana nih kalau bentuknya pangkat ya. Kalau bentuknya pangkat, cara mengerjakannya sama aja, kita ambil koefisiennya tapi nanti dipangkatkan ya. Ini berarti sama dengan 4/2 per, yang bawah koefisiennya berapa, karena nggak ditulis berarti ini berapa, 1 ya, 1/2, berarti hasilnya 4/2 16 per 1/2 1, berarti 16/1 itu sama aja 16. Udah deh, selesai, gampang ya. Oke, contohnya cukup 3 aja. Habis ini lanjut ke latihan ya. Latihannya, tentukan limit fungsi trigonometri berikut. Jadi ada 4 soal, kalian coba kerjakan dengan benar ya. Nanti jawabannya kalian kirim di link yang ibu taruh di description box ya. Jadi nanti yang kalian kirim itu pertama rangkuman dari penjelasan ibu tadi dan jawaban latihan ini ya. Oke, terima kasih, semoga kalian paham dengan materi yang ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.